MPMX akan membagikan dividen dan nominalnya besar untuk emiten atau bisa dikatakan sekelas perusahaan ya yang di luar dari LQ45. Ini termasuk perusahaan yang besar banget ya bagi dividennya ya. Sebesar hampir 600 miliar ya dari totalnya ya. Apakah menarik dan juga apakah laba ini make sense ya dari MPMX atau tidak? Nah, bagaimana dan proyeksi harganya untuk kedepannya di X-Data apakah RB dan lain. Simak video ini sampai selesai tentang pembagian dividen MPMX. MPMX sendiri sudah menyetujui bagi dividen 135 per lembar ya. Ini termasuk hasil dari RUPS kemarin. RUPS-nya tanggal 24 bulan 5 dan ini saya tag hari Kamis 25 Mei 2023 jam 11.53 ya. Sudah disepakati ya, jumlah ini merupakan 89% dari laba bersihnya di tahun 2022. Kalau saya cek di Stockbit itu laba 2022 itu 662 dan dia ini membagikan sebesar 500 something berarti 500 something 500-an miliar lah, hampir 600 kurang dikit ya. Sampai 31 Desember perusahaan menunjukkan hasil uang yang kuat didorong oleh keunggulan operasional yang kuat dan inisiatif strategis sehingga mampu memperoleh laba sebesar 662 M atau naik signifikan. Kalau kita cek di laporan keuangan ya, di laporan keuangannya sendiri labanya itu sebelumnya itu hanya 411 M, terus di 2022 akhir itu jadi 661. Ini 2021 ya maksudnya. 411 itu 2021. Naiknya signifikan ya. Kalau kita cek ya, kalau kita cek pendapatannya itu naiknya nggak signifikan ya. Naiknya hanya 800 M. 800 M kalau dari ya 800 M. Kalau kita bagi deh kenaik omsetnya, naiknya itu di 2022 naiknya itu sebesar bentar berapa nih, sorry kebalik, 12.742.854 dikurangi 11.913.408 dibagi 11.913.408 kali 100. Kenaikannya nggak ada 10% dari omsetnya ya. Dari omsetnya nggak ada kenaikan yang signifikan. Cuman ini perusahaan berhasil menekan ya. Berhasil menekan let's say kayak ini beban lainnya ini berhasil ditekan. Sebelumnya bebannya itu hampir bisa dikatakan 40 M jadi 4 M doang. Ini kan turunnya lumayan ya. Terus ditambah ini perusahaan dapat pendapatan lain-lain banyak juga gitu. Kalau kita cek pendapatan lain-lain ya, pendapatan lainnya itu bea balik nama kendaraan ini juga naik. Lalu keuntungan valuta asing ya, ini naiknya signifikan ya. Terus pendapatan investasi dan lainnya semuanya naik ya, semuanya naik. Oke, ini segmen operasi ya, segmen operasinya udah. Oke, ini bagus sih perusahaan ya. Terus pendapatan keuangannya juga ada. Jadi ini perusahaan efisien sih, oke banget sih menurut saya. Kalau kita cek ya di pendapatan netnya ya, pendapatan net di nomor 24 MPMX ini anak apa ya, perusahaan milik Sandiaga Uno juga ya, yang belum tahu. Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 beserta suku cadangnya ini naik. Terus asuransi ya, asuransi ini turun dikit sih. Jadi menunjukkan bahwa di 2022 itu masih ada geliat ya, geliat dari pembelian yang ada, entah itu kendaraan roda 2 dan roda 4-nya sendiri sih dari segi di Indonesia ya. Hal yang bagus ya. Kasnya ini jumbo banget ya. 1,9 T, luar biasa nih kasnya dari MPMX. Dan oke-nya lagi ya, dia ini bisa saya katakan cerdas ya, dimana ini dia ada investasi di surat berharga atau entah obligasi entah saham, ini kan ada ya. Dan jumlahnya naik ya, sebelumnya di 2021 tuh 509 M,
jadi 791. Gokil sih ini. Nanti kas kita cek ya, kita cek dulu kasnya. Kas feeling saya ini 1,9 ini paling banyak juga kemungkinan di deposito paling 1,9 nih. Nah, oke, ini kas. Kas dalam bentuk kas total itu berapa nih? 824 dalam bentuk rupiah dan juga dalam dolar tuh 44, berarti 890 lah. 890 M dari total 1,9 ya, 1,9. Nah ini aja udah satu ya, seperti yang saya bilang ya, dimana pasti kasnya ini paling banyak di deposito ya. Cerdas perusahaan ini, manajemen cerdas ya. Kalau kita lihat hutangnya ya, utang dari perusahaan, liabilitas, utang yang berbunga itu ini, utang bank jangka pendek 7M, kecil banget ya 7M. Dan juga mana nih, nggak ada itu doang ya, 7M doang. Kalau di total hutangnya tuh 2,7 sih, kasnya 1,9 ya, tipis lah ya, bisa lah, hampir semuanya bisa nutup semua hutangnya dengan hanya kasnya doang ya, kasnya doang 1,7 ya tadi ya, 2,7 ya. Oke, kalau kita hitung kas per ditambah investasi surat berharga harusnya bisa sih. 1998974 ditambah 791 218 2790 ya udah. Jadi semua hutang itu udah bisa ketutup dengan kas ditambah dengan investasi di surat berharga ya. Jadi perusahaan ini sangatlah sehat banget ya dari segi liabilitas dan kas yang dimiliki doang. Kita lihat investasi di surat berharga itu mereka invest di mana sih? Note nomor 7. Reksadana, investasi dana, efek utang dan efek ekuitas. Oh, efek utang tuh berarti di obligasi. Kalau efek ekuitas itu berarti di saham. Investasi dana saya kurang tahu. Oke, bagus nih perusahaan ya. Yang paling besar ya ini efek ekuitas ya. Luar biasa sih ini. Investasi yang dimiliki pengambilan antara investasi dana memiliki tingkat pengembalian antara 3,3 sampai dengan 4,5. Bagus. Terus efek utang memiliki tingkat suku bunga antara 5,75 sampai dengan 10. Oh, bagus banget nih. Bagus banget nih. Kalau kita cek, terus perusahaan juga punya saldo mengendap ya, yang belum tahu digunakan apa, itu gede juga ya. Nah ini dalam bentuk ekuitas, saldo belum ditentukan penggunaannya itu sebesar 2,8 ya, juta miliar ya, 2,8 T. Gede banget nih perusahaan, gede banget nih perusahaan ini. Nah kondisinya MPMX itu saat ini PI-nya di angka 8, PBV-nya itu di angka 0,84. Jadi ini secara indikator nih perusahaannya memang masih murah. Year to date pun baru naik 5,68 gitu. Ya ini perusahaan murah, perusahaan yang sering bagi dividen. Kalau kita cek juga di profile perusahaan ini juga ya ini company. Nah ini yang dimiliki adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau Sarato SRTG ya. Terus PT Persada Capital Investama dan saham, terus memegang saham lainnya. Tuh, dan di sini salah satunya SRTG ini kan yang punya adalah Pak Sandiaga Uno gitu. Nah, kalau kita cek dari labanya dari dividennya ya, dividennya tadi kan 135 ya. Dengan harga sekarang saya take 135 dibagi 1210 kali 100, dividen yieldnya tuh 11%, gede banget gitu, gede banget. Dan ex date-nya kapan berarti ini? Ex date-nya itu di tanggal ya ini tanggal 8 tanggal 6 sorry, tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni itu adalah ex date-nya untuk MPMX. 6 Juni. Nah, di sini ex date-nya di sini. Kalau saya lihat ya 11% ya, dengan volume yang ada ini termasuk retrace, nanti dia naik lagi.
Terburuknya adalah kalau bagi saya ya, dia masuk ke kotak kuning lagi. Plan atau bisa dikatakan proyeksi terburuknya ya seperti ini gitu. Cuman bahayanya ini jikalau membentuk yang namanya head and shoulder ya, bahayanya ya. Bahaya banget nih kalau jadi head and shoulder. Nah ini bahaya banget kalau dia nggak bisa tembus ini. Tembus dari 1160 tinggi banget nih turunnya. Turunnya dalam banget ke 1160. Oke, dan bisa banget ya. Sesuai dengan plan ya, kalau hal itu terjadi akan ke kotak kuning beneran. Kalau chart gambar ini benar gitu. Tapi dengan adanya 11% ya gede banget. Dan dia selalu ex-date-nya itu selalu ARB, ini dilihat ya di ARB terus. Lalu ini juga ARB. Jadi MPMX ini memang punya historical ya, ex-date-nya ini ya sesuai dengan dividennya gede ya, ex-date-nya dia ARB. Itu aja sih untuk si MPMX. Cuman ini dengan nominal sekian, perusahaan yang sehat secara long term ya, ini perusahaan worth it sih, worth it banget ya. Cuman nanti akan lebih menarik kalau perusahaan ini dapat di angka di bawah 1000 sih gitu. Apakah mungkin di bawah 1000? We never know, cuman kita bisa lihat aja sih. Kalau masuk ke kotak kuning lagi nih, menurut saya oke-oke aja, dan mulai sangat menarik sih untuk perusahaan ini, untuk MPMX. Jadi itu ulasan tentang MPMX, dividennya 135 per lembar, perusahaannya sehat, punya kas jumbo, bahkan hutangnya bisa kebayar dengan investasi dan kasnya sendiri. Jadi ini perusahaan worth it sih. Cuman itu tadi kendalanya kalau ex-date di ARB kan dalam satu hari ex-date minimal, terus nanti turun lagi let's say 4%, ya jangan kaget kalau hal itu terjadi. Jadi itu tentang video MPMX di kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.